Gara-gara uangnya kurang itulah, pada akhirnya mobilnya menjadi bertambah karena dapat mobil baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Cerita ini bagian dari pekerjaan waktu di Semarang. Hal yang bisa dirangkum adalah sebuah keikhlasan. Karena kita tidak akan pernah tahu, Allah kalau sudah menjadikan rezeki, tidak ada yang bisa menghindari. Bagaimana memahami sudah dapat mobil, habis itu dapat 18 juta. Mobil dapat, 18 juta juga dapat. Yang bantu biar saya punya mobil malah kebingungan. Dari mobilnya yang cuma satu, mobilnya bertambah jadi 3. Itu bukan keinginan, tapi terpaksa karena terjebak perasaan. Unik kan? Ini kisah nyata. Awal pekerjaan proyek yang ada di Jawa, di Lontar. Kebetulan saya satu mes sama teman saya yang jadi leader mekanik ini. Jadikan mobil untuk produktif. Jadi kita berpikir investasi. Kalau ada uang, mending ambil mobil daripada kantor rental ke orang. Mendingan ke karyawan. Nah, dari obrolan itu yang saya tangkap, dia menyampaikan, selagi kamu masih bisa mengusahakan sendiri, lakukan. Tapi kalau kamu nggak bisa atau kurang, nanti aku bantu. Kurang lebih seperti itu. Di saat saya resign, yang saat itu dianggap perusahaan itu cuti, kami sekeluarga itu kos dekat sekolahan anak. Ada teman yang dulu kerja bareng saat di bangunan, datang ke kos. Saya lihat kayaknya ada masalah, tapi dia tidak berani menyampaikan. Jadi ngobrol biasa. Saat pulang baru dia jelaskan lewat chat, lewat WA. Intinya dia butuh pinjaman. Ya mungkin dia bingung karena lihat saya nggak kerja, tapi pikirannya sudah buntu. Itu dia butuh biaya untuk sekolah anaknya. Setelah musyawarah dengan istri, kita bantu. Kenapa diputuskan membantu? Karena kita sudah pernah dalam kondisi seperti itu. Dan dia tidak pernah meminjam ke saya dengan nominal yang barangkali itu untuk kebutuhan makan kami sebulan. Di samping juga bosnya juga nggak bisa bantu. Itu mungkin menjadi awal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan saya. Setelah beberapa bulan, memang uang itu dikembalikan. Dan saya lupa karena tidak lama kemudian perusahaan itu dapat proyek di Jepara. Unit operasional itu kurang, jadi saat itu masih satu. Saat itu saya di Jepara, sedangkan teman tetap di Lontar, di Tangerang. Pengajuan ke leasing juga nggak ada tindak lanjut, saya anggap itu nggak disetujui. Jadi saya cari take over. Permintaannya 75, saya masih ada uang 25. Jadi transfer temen 50. Kenapa saya bilang baru kali itu ada orang yang percaya dengan saya dengan langsung ditransfer 50 juta. Mungkin walau alam, gara-gara saya membantu temen saat anaknya butuh uang untuk sekolah. Disitulah Allah mudahkan hajat saya, yang kemudian teman kerja itu membantu saya dan langsung ditransfer ke saya. Balasannya hampir 10 kali lipat, insya Allah. 50 juta bagi saya itu sangat besar. Ya, mungkin saya orang mudik karena saya orang kampung. Saya akui sebelumnya pinjam lembaga keuangan itu mentok 5 juta. Bahkan cuma 3 juta saja begitu melihat alamat dari KTP yang semula customer itu semangat langsung berubah. Apalagi dari pembayaran saya yang sempat merah, walaupun lunas juga. Nah dulu kan saya belum kerja. Nah itulah kenapa di cerita sebelumnya perubahan alamat dan pengajuan ke lembaga keuangan di samping ada kebutuhan juga. Reputasi nama saya harus saya bersihkan dengan pembuktian pembayaran. Walaupun secara matematika jelas itu rugi. Itu gambaran di awal. Kita
ketemu bareng di pekerjaan di Semarang. Karena mobil sudah lunas, sedangkan punya saya juga sudah saya jual. Praktis, mobil operasional sementara itu pinjam punya dia, yang kemudian saya menawarkan supaya mobil itu dirental saja. Tapi dia keberatan karena khawatirnya kalau butuh dadakan untuk keluarganya. Jadi dia butuh mobil. Nah, dia ambil jalan tengah. Intinya di saat dari kerja dipakai bersama nggak apa-apa. Tapi setiap Sabtu untuk pulang ke rumahnya di Pati, mobil dibawa pulang. Dari situ dia berpikir dan menyarankan ke saya untuk ambil mobil saja. Nanti dia bantu untuk pinjaman tambah DP. Dia memikirkan saya untuk saya punya mobil. Sampai segitunya. Bahkan kita sempat ke dealer. Karena sebelumnya saya tanya-tanya simulasi yang angsuran dan DP. Ya agak aneh. Saya itu pelayan. Tapi malah saya yang dibantu punya mobil. Ya kalau mau kan harusnya dia. Itu juga saya udah sampaikan. Supaya dia ngambil mobil. Jadi buat untuk keluarga dia. Daripada saya. Kan mobilnya juga bisa disewa. Nah, berjalannya hari, dia teringat mobil yang pernah ditawarkan mertuanya dari pemilik pondok pesantren di desanya yang dia jual karena jarang digunakan, tapi diprioritaskan hanya untuk lingkungan keluarga pondokan. Kebetulan mertuanya adalah staf dari yayasan pondokan tersebut. Habis pulang kerja, kita langsung cek, yang ternyata kami semua itu ditunggu. Dari rencana yang semula cuma cek unit berubah menjadi kepastian transaksi. Sebuah pertanyaan yang pada akhirnya menjadi pernyataan. Masa mobilnya Pak Yai mau dipakai buat operasional, Mas? Disitulah teman saya itu terjebak dengan perasaan. Karena orangnya sungkanan, nggak enakan. Yang pada akhirnya terpaksa dibeli. Tapi kendalanya uangnya kurang, jadi dia minta tempo untuk pelunasan. Gara-gara uangnya kurang itulah pada akhirnya mobilnya menjadi bertambah karena dapat mobil baru, dan lagi-lagi terpaksa. Tambah pusing kan? Dia yang pusing mencari pinjaman buat menutup kekurangannya. Kita masukkan persyaratan ke leasing untuk pengajuan dana segar dengan identitas dia semua. Sambil berproses karena dia juga ikhtiar untuk mencari pinjaman lain. Tanpa sepengetahuan dia, saya ajukan ke atasan untuk kasbon ke kantor. Saya ditanya, buat apa? Saya jelaskan apa adanya. Pada akhirnya, teman saya sendiri itulah yang ditelepon sendiri sama manajer keuangan. Dari obrolan itu, teman saya kaget. Satu belum teratasi malah ditambahi hal yang tidak diinginkan. Kenapa kaget? Manajer keuangan itu menyampaikan kalau kantor mau ambilkan mobil buat dia. Praktis dia itu menolak karena dia sudah punya mobil. Itu pun sebenarnya ambil yang kedua bukan dia, tapi untuk saya. Karena keberatan mertua untuk unit dipakai operasional terpaksa mau nggak mau diambil. Tapi manajer keuangan sudah menegaskan karena itu program dari kantor dan itu sudah dipersiapkan buat operasional buat dia sebagai leader. Tambah pusing lagi, dia bisa menolak penawaran dari manajer keuangan, tapi dia nggak bisa menolak yang sudah jadi program dari bos kami. Karena apa? Ya karena nggak enakan itu. Kalau sudah nggak enak sama mertua, nggak enak sama bos, yang pada akhirnya terpaksa diterima semua demi menghargai semuanya walaupun pusing karena dia sebenarnya sudah cukup punya satu mobil mengingat anak-anaknya itu masih kecil. Nah itu ceritanya. Saya ketawa di saat dia pusing, bukan kasihan tapi bersyukur. Kemudian saya jelaskan sama teman, masih ingat saat saya ada masalah keuangan di saat awal di Jepara. Karena uang saya kurang, semen tuh nggak mikir nanti kesepakatannya seperti apa, nanti bagi hasilnya seperti apa. Tapi begitu saya telepon, sampean langsung transfer 50 juta ke saya. Allah itu sengaja membuat seperti itu, lewat mertua sampean, terus mungkin lewat kantor. Sampean memang dibuat sungkan karena niat tulus sampean supaya saya punya mobil, dibantu.
Allah balas dengan cara lewat mertua. Sampean dibuat suka, nggak enak sama mertua, ditambahin lagi sama perusahaan, nggak enak sama bos. Niat bantu saya supaya saya juga punya mobil, Allah balas dengan mobil juga. Yang pada akhirnya masalah itu teratasi. Kekurangan mobil tertutupi dari pinjaman lainnya. Untuk leasing, karena bekas sudah masuk dan data sudah masuk, dia tidak tindak lanjuti, tapi kemudian dia sampaikan ke saya, BPKB mobil itu bisa kamu pakai. Disitulah karena persyaratan sudah masuk, saya masukkan data saya dengan perubahan dari data pemohon teman berubah ke saya, yang kemudian keluarlah nominal 88 juta. Sepeser pun teman itu tidak meminta, karena murni dia hanya ingin bantu saya. Yang pada akhirnya saya belikan mobil 70 juta, dapat tuh sisanya 18 juta. BPKB di tangan, masih dapat uang juga. Lalu bagaimana angsurannya? Selama 3 tahun lebih itu, angsuran mobil secara tidak langsung terbayar dari pemasukan rental. Karena itu saya rentalkan ke kantong, praktis. Saya nggak keluarkan uang. Saya dapat mobil gratis plus 18 juta. Itu ceritanya. Lalu bagaimana dengan teman saya? Sama, mobil dia yang pertama itu, yang satu itu kita rental buat operasional kantor. Jadi dia dapat pemasukan dari rental juga, dan dia pegang sendiri mobil untuk keperluan pribadi plus satu mobil yang ada di rumah. Masalah selesai. Tapi tidak dengan saya, karena ada tanggung jawab moral. Karena di tahun itu saatnya ganti plat, sedangkan BPKB di leasing, dan nama BPKB itu milik pemilik pertama, jadi belum perubahan. Kalau untuk perpanjangan, kalau diproses itu harus balik nama. Sedangkan karena awalnya punya mobil itu hanya untuk produktif, jadi selesai proyek ya kita jual. Yang pada akhirnya tidak saya proses. Tapi hal itu tuh mengganggu pikiran saya, karena unit itu sering dipakai di jalan. Sebuah accident mengakibatkan mobil itu rusak. Setelah diperbaiki dan tidak berapa lama lagi-lagi mobil itu rusak, tidak bisa jalan. Nah, karena itulah setelah perbaikan, teman saya itu minta mobil dijual saja. Yang akhirnya dipinjami teman untuk pelunasan dipercepat supaya bisa proses ambil BPKB, yang kemudian mobil itu dijual. Beban pikiran dari pajak yang terlambat akhirnya teratasi dengan cara yang tidak terduga dan di luar kendali saya. Kalau berpikir bisnis, harusnya mobil teman itu sebenarnya bisa 4, bukan 3. Dan praktis, harusnya punya saya itu punya dia. Dan setiap bulan dia bisa dapatkan pemasukan dari 2 mobil, tapi dia tidak mau lakukan. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil? Ini menurut saya sama persis dengan pemilik perusahaan di tempat saya bekerja. Kuncinya itu satu, ikhlas. Apakah ada orang yang mau membantu saya dapat mobil plus 18 juta? Apakah ada yang mau menerima saya sebagai karyawan yang tidak bisa apa-apa? Pendidikan tidak tinggi, tapi mengharap penghasilan tinggi. Kedua jawabannya bisa dipastikan tidak. Tapi keduanya punya pemahaman spiritual yang sama, ikhlas. Teman bantu saya punya mobil, Allah balas diberinya mobil juga, bertambah. Bos saya menerima kekurangan saya, hingga ending hal yang 100% nggak akan mungkin banyak orang mau lakukan. Pengangguran tapi berpenghasilan sebagai karyawan. Dan alhamdulillah atas izin dan kehendaknya by proses bisa menjadi bagian dari perusahaan itu berkembang. Walaupun itu murni bukan karena saya, tapi Allah yang memastikan rezeki itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti sedikit pun Allah tidak pernah meleset dari janji-janjinya. Hal-hal yang tak terduga selalu ada dan tidak disangka-sangka. Masya Allah.